Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh human ini? Yang pertama, organisasi dapat menyiapkan pelatihan dan program peningkatan kesadaran keamanan siber. Selain itu, organisasi dapat melakukan kebijakan seperti data encryption, multi-factor authentication atau MFA, continuous monitoring, dan access control. The goal is not to eliminate human involvement, but to reduce human error and empower people to become part of the security solution. Ketika membahas keamanan data, banyak organisasi fokus pada upaya mencegah serangan. Mereka berinvestasi pada firewall, antivirus, enkripsi, dan berbagai teknologi keamanan lainnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap kegagalan, kesalahan manusia, bencana alam, atau serangan siber. Oleh karena itu, organisasi perlu mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana mencegah semua insiden, tetapi apa yang akan kita lakukan jika insiden benar-benar terjadi. Disinilah backup dan recovery menjadi komponen penting dalam strategi keamanan dan ketahanan organisasi. Namun, apakah backup dan recovery itu saja cukup? Perusahaan atau organisasi harus berusaha untuk mencegah hal ini terjadi terlebih dahulu sebelum backup dan recovery diperlukan. Itu yang dinamakan continuous monitoring and incident response. Yang pertama, pemantauan jaringan dan aktivitas pengguna. Yang kedua, AI dan machine learning dapat mendukung deteksi dini. Yang ketiga, vulnerability assessment dan penetration testing secara rutin. Nah, saya di sini memberikan salah satu contoh kasus bencana keamanan siber yang cukup besar. Pada tahun 2017, Equifax, salah satu biro kredit terbesar di Amerika Serikat, mengalami salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah. Serangan ini mengakibatkan data pribadi sekitar 147 juta orang terekspos, termasuk informasi yang sangat sensitif seperti nomor identitas, tanggal lahir, alamat, dan informasi keuangan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan keamanan yang tampak sederhana dapat berujung pada konsekuensi yang sangat besar. Bagaimana serangan ini bisa terjadi? Peretas memanfaatkan celah keamanan pada Apache Struts, sebuah framework aplikasi web yang digunakan oleh Equifax. Meskipun pembaruan keamanan atau patch untuk menutup celah tersebut telah tersedia, Equifax gagal menerapkannya tepat waktu. Akibatnya, peretas berhasil memperoleh akses ke sistem internal perusahaan dan mencuri data pelanggan selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Yang pertama, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan dampak regulasi. Kasus Equifax menunjukkan bahwa kebocoran data berskala besar seringkali bukan disebabkan oleh serangan yang sangat canggih, melainkan oleh kegagalan dalam menerapkan praktik keamanan dasar seperti patch management, monitoring, dan tata kelola keamanan yang baik. Data karyawan merupakan salah satu aset yang paling sensitif yang dimiliki organisasi. Informasi yang tersimpan dalam sistem SDM tidak hanya mencakup identitas pribadi, tetapi juga data yang tidak kalah penting seperti data keuangan, riwayat pekerjaan, penilaian kinerja, dan lain-lain. Kebocoran atau penyalahgunaan data karyawan dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain pelanggaran privasi, risiko kerugian finansial, risiko hukum dan kepatuhan, serta menurunnya kepercayaan karyawan. Terdapat sebuah pendekatan yang dikenal sebagai People, Process, and Technology, yang menyatakan bahwa keamanan organisasi dibangun oleh 3 elemen yang saling melengkapi. People, manusia yang menggunakan, mengelola, dan mengakses data. Proses adalah kebijakan, prosedur, dan tata kelola yang mengatur bagaimana data dikelola dan dilindungi. Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat keamanan data. Karena itu, keamanan data bukan hanya tanggung jawab Departemen IT. Keamanan data adalah tanggung jawab seluruh organisasi yang membutuhkan keseimbangan antara manusia, proses, dan teknologi. Dengan semakin canggihnya alat yang digunakan penjahat cyber, maka seringkali hal ini tidak dapat dihindari seberapa siap pun kita. Lalu, pertanyaan yang harus diajukan organisasi saat ini bukan lagi apakah kita akan diserang, tetapi seberapa siap kita ketika serangan itu terjadi.
Why risk management alone is no longer enough? Transformasi digital telah membuat organisasi semakin bergantung pada teknologi. Saat ini, organisasi menghadapi cloud computing, remote working, mobile devices, artificial intelligence, dan third-party integration. Semakin banyak sistem yang terhubung, semakin luas pula permukaan serangan atau attack surface. Akibatnya, serangan menjadi lebih kompleks, ancaman berkembang lebih cepat, peluang terjadinya insiden semakin tinggi. Dalam kondisi tersebut, fokus hanya pada pencegahan tidak lagi cukup. Tujuan utama keamanan data bukanlah menciptakan organisasi yang kebal terhadap serangan, melainkan membangun organisasi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat ketika insiden itu terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang resilient memiliki karakteristik: yang pertama, mampu mendeteksi ancaman lebih cepat; yang kedua, mampu merespons insiden secara aktif; yang ketiga, memiliki rencana keberlangsungan bisnis, mampu pulih lebih cepat setelah gangguan, dan belajar dari insiden untuk meningkatkan sistem. Pada akhir sesi presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa berbagai penelitian menunjukkan bahwa keamanan data bukan hanya persoalan teknologi, melainkan faktor strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi, kepercayaan pemangku kepentingan, ketahanan bisnis, dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Research consistently shows that data security is not merely an IT concern. It is a strategic management issue that affects financial performance, organizational trust, operational continuity, and long-term competitiveness. Thank you.